Makanya perempuan kadang masalah di perempuan ya kadang bukan laki-laki yang salah sih, tapi mikirnya kejauhan. Lo disalahkan oleh ekspektasi lo sendiri yang ketinggian dan lo mencari kambing hitam. Kambing hitam itu laki-laki nggak bisa mewujudkan itu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Bocom Ahmad. Halo. Hai Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, auranya hari ini Apa tuh? Bersinar ya. Kena lighting banyak soalnya lo. Anyway, Bocom, welcome di Bukan Bincang Biasa. BBB. Bukan Bincang Biasa by Nadia Alaidrus. Bukan Bocom biasa lo. Iya, pas ya, kebetulan pas. Pas lagi. Terima kasih lo udah ngundang gue kesini lo. Terima kasih, udah didatengin pujangga gitu. Pujangga nggak Com, tapi serius, gue tuh ngeliat beberapa podcast lo gitu kan. Lo tuh bener-bener bisa mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati gitu. Karena pas gitu ya. Karena pas ya. Iya. Enggak kan, jadi kenapa bisa menusuk hati karena itu kata-kata yang menurut gue dari apa yang gue alami dan standar hubungan di Indonesia kayak sama deh, kita standarisasinya kayak gitu-gitu sama aja. Gitu-gitu aja kan, jadi semua orang kan relate gitu kan. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Itu kenapa kayak jadinya pas aja. Akhirnya gitu. Pas ya, emang dari hati. Dari hati, nggak dibuat-buat gitu loh. Oke, Com, anyway, gue tuh baru tahu lu tuh ternyata WNA ya. Iya, benar gue WNA. Kenapa nggak jadi WNI gitu? Belum ada reason yang pas untuk gue jadi WNI, tapi kan kebetulan gue mau menikah nih sama warga negara Indonesia. Kayaknya setelah pernikahan itu gue pengen jadi WNI deh. Gitu. Kalau sekarang kayaknya masih ikut WNA. Orang tua aja lah gitu kan. Berarti ada yang masih di Afrika? Sekarang kebetulan lagi di sini semua. Oh, lagi di sini semua. Karena kan podcast gue lagi viral nih, jadi kesini semua. Oh, Asik. bisa gitu loh orang tua datang karena podcast. Nggak, kirain belum mau jadi WNI soalnya mau nanti abis nikah. Pemimpinnya belum cocok lu. Waduh, kan abis ini cocok. Oh, abis ini cocok. Oh iya, tahun depan pemilihan kita ya. Pemilu nih. Oke, Com, anyway. Jadi, gue tuh seneng gitu denger kata-kata lu gitu ya. Gue tuh hari ini tuh pengen bahas seputar kasus yang lagi viral banget. Oke, apa tuh? Ya kan kita tahu lah ya. Obimax. Tahu nggak lo Obimax? Nggak tahu apaan sih? Itu yang orang apa sih yang orang di orang Obimax. Iya. Gue dengernya Obimax. Iya, kemarin udah kita bahas. Udah bahas itu. Udah kita goreng tuh kemarin. Perlampung-lampungan. Nah, sekarang kita mau bahas pergogonan. Pergogonan. Iya. Oh, ini yang penyanyi ya? Iya. Kamu adalah bukti. Lagunya gue suka banget lagi. Nyentuh hati banget lagu dia. Sekarang masih suka nggak? Masih. Ya lo laki sih. Enggak. Bukan karena gue laki. Karena apa yang kan dia selingkuh kan? Selingkuh sampai ngebiarin apa segala macem. Di balik itu dia kayak citranya kan bagus apa segala macem kan. Cuman ya gue percaya apapun yang dia lakukan itu salah. Gue tidak membenarkan apapun yang si Virgon ini lakukan. Cuman maksud gue kita nggak boleh menyatukan karyanya dengan orangnya, kelakuannya. Kelakuan dia aja, karya dia. Oh iya, bener juga sih. Jadi karena kelakuan dia yang paling dirugikan sebenarnya laki-laki malah. Karena kita semua disamaratakan. Bener. Ya kan? Karena kan standarnya itu adalah Virgon itu adalah laki-laki paling idaman, sayang keluarga, sayang anak, ya kan? Kalau misalnya kayak Virgon aja kelakuannya kayak bangsat, gitu. Apalagi laki-laki kita yang biasa gitu loh. Iya lagi. Ya nggak bikin lagu, gitu kan maksudnya. Buat anaknya, buat istri, kamu adalah bukti. Karena lirik-lirik dia kan luar biasa kan. Bener. Iya nggak sih? Nah itulah kenapa perempuan jangan sekemakan sama lidah. Lah lidah kan nggak bertulang. Oh iya benar. Semua orang kan bisa bisa. Ya semua orang bisa mengungkapkan suatu hal tapi nggak dari hatinya. Benar. Virgon salah satu bukti. bahwa laki-laki itu ya bisa ngomong apa aja dan membuat itu seakan-akan itu dari hati padahal enggak. Ya lu juga gitu jangan-jangan. Laki-laki bisa tapi nggak semuanya. Gue juga bisa. Karena ketika gue ngomong di podcast hal-hal yang mungkin ngebuat orang-orang perusahaan kan ngomong lidah gue, hati gue kan nggak ada yang pernah tahu. Iya sih, bener sih. Iya nggak sih?
Iya. Nah, kadang tuh gini loh. Gue tuh ngerasa kayak sebenarnya kita sebagai kaum perempuan tuh harus gimana sih? Kenapa sering banget kita tuh mendapati kasus laki-laki yang begitu? Kalau ditanya kayak gitu ya nggak ada jawabannya. Iya ya. Karena menurut gue hubungan itu game sih. Kenapa gue bilang game ya? Dalam permainan kan pasti ada endingnya kan. Iya. Ada yang beruntung dapat happy ending, ada yang nggak beruntung dapat set ending. Yang nggak beruntung dapat set ending. Cuman biasanya dapat set ending itu dia bisa dapat pembelajaran dari prosesnya. Ya nggak sih? Bener. Jadi kalau misalnya lu tanya harus kayak gimana ya, laki-laki juga mungkin di luar sana bertanya, gue harus kayak gimana sih gitu. Biar apa? Ya karena banyak juga kan perempuan yang menyakiti laki-laki. Gak banyak. Tuh salah satu contohnya tuh perempuan susah banget diajak ngobrol. mukanya langsung berubah kayak nggak banyak gitu. Tapi gini, kalau gue lebih tertarik kalau bahas Virgon ya. Iya. Gue balik lagi ya, gue tidak membela Virgon sama sekali. Iya. Yang dilakukan sama dia salah, dia sudah beristri dan dia melakukan hal seperti itu salah, itu lumayan bodoh. Cuman yang gue pengen bahas sama lo Kanat, menurut lo sama menurut gue, apa alasan seorang laki-laki bisa melakukan hal seperti itu? Kalau lo bisa jawab nggak? Karena laki-laki tuh kayak nggak pernah puas gitu loh, ya kan? Enggak juga. Iya, terus apa ya? Kadang tuh gue tuh juga bingung gitu. Sekarang gini deh, dari beberapa kasus ya, kayak misalnya ya yang dialamin Virgon gitu, atau kasus-kasus yang lain lah, itu juga pasti ceweknya tuh udah give everything gitu loh. How do you know? Iya, kelihatan aja. Kelihatan dari mana? Kan yang kelihatan give everything malah si Virgon. Bikin lagu, di podcast dia bilang, gue tuh sayang banget sama istri gue. Dia Virgon tuh pindah agama cuma buat nikah sama istri, tahu nggak lo? Iya, I know. Enggak, tapi gini loh, maksudnya kan istrinya setia gitu kan? Gimana cara taunya istrinya setia? Iya juga ya. Kita nggak pernah tahu istrinya setia atau enggak. Ngerti gak sih? Iya, terus istrinya pakai cadar demi dia, menutup aurat. Iya, itu iya. Ngurus anak. Iya, itu iya. Iya kan? Jadi menurut gue kan pasti ada reason kenapa. Untuk hitungannya Virgon sudah seberuntung itulah dapat istri yang kayak gitu. Dengan muka dia yang biasa aja, jelek malah kan kalau di bahasa halusnya. Ya kan dia dapat istri. Menurut gue istrinya cantik banget loh. Menurut gue istrinya cantik banget. Terus Virgon seberuntung itu. Jadi gue mencari kenapa ya dia melakukan itu. Iya. Kenapa ya? Kadang lu udah punya rumah tangga yang oke, ekonomi yang oke, dan baik banget kita ngalamin kan kondisi orang udah punya rumah tangga yang bagus, orang ekonominya bagus, anak-anak yang lucu-lucu, karir juga bagus. Kenapa lu masih melenceng gitu, masih selingkuh? Ada apa di dalam rumah itu? Ngerti nggak? Apakah nggak ada komunikasi? Atau memang hubungan itu semembosankan itu? Apakah ketika lo bosen caranya harus dengan lari? Ya kan? Kenapa gitu loh? Kenapa ada perselingkuhan di dalam rumah tangga? Kalau masih pacaran selingkuh, gue masih yang ya oke lah gitu. Ya perjanjian lo masih sama manusia. Cuman kalau udah pernikahan kan perjanjian lo sama Tuhan, bro. Iya bro. Berat lo pernikahan itu menurut gue. Iya. Makanya gue mau menikahnya sedek-dekan itu. Perjanjian lo sama Tuhan lo, ijab kabul. Makanya ketika kita ijab kabul kan, malaikat tuh turun menyaksikan. Berarti kan nggak bercanda nih, ini nggak nobar bola nih, ya kan? Kalau sampai malaikat turun kan berarti kan seserius itu. Iya. Hal yang lo ijab kabul, lo bikin janji sama Tuhan, kenapa lo hianati gitu? Kenapa? Pasti kan ada reason tertentu selain bosen menurut gue. Iya bosen sih, bisa jadi. Karena kan lo pacaran paling lama berapa lama sih? 2 tahun. 2 tahun. Iya, kalau bisa bayangin nggak kalau pernikahan tuh seumur hidup gitu. Iya, betul. 10, 20, 30, kalau umur panjang 50 tahun lo bareng sama dia. Iya sih, iya kan? Iya. Cuman kan kita harus cari cara lain untuk menghindari bosan itu gitu. Bosan kan pasti datang terus habis itu hilang. Ya kan? Gimana cara? Ya harus cari kan cara gimana cara ini bosan hilang tanpa gue harus mengkhianati pasangan gue. Iya. Itu jawabannya masih jadi misteri sampai sekarang menurut gue. Sampai gue tuh ada di posisi gini sih Jom. Karena mungkin gue tuh ya gue pacaran berkali-kali gitu ya dalam hidup gitu. Gak pernah dapet yang setia, Wak. Serius, pasti ada aja cheating. Setia dong. Masa iya sekali 2 kali gitu. Dulu ya zaman pacaran. Sekarang sih gue percaya banget.
Dulu zaman pacaran. Lo setia nggak? Setia. 100%. 100%. Justru gini, makanya akhirnya gue tuh menurunkan ekspektasi gue sama laki-laki. Paham nggak? Paham. Karena setiap kali gue memberikan kesetiaan, gue tidak mendapatkan kesetiaan timbal balik gitu. Jadi akhirnya ya udah gue menurunkan ekspektasi, gue nggak terlalu ekspektasi gue tuh akan dapat laki-laki yang 100% setia. Jadi gue tipe orang yang gue tuh kalau gue berkomitmen, gue menjalani hubungan, gue udah siap sakit hati, paham nggak? Jadi gue nggak yang tipe menye gitu. Misalnya gue mendapati pasangan gue itu cheating kayak, ya udah gue udah siap dengan ini, gitu. Jadi apakah salah di ceweknya yang terlalu berekspektasi? Kalau menurut lo gimana? Enggak sih, karena kalau menurut gue nggak salah di ceweknya, ya tetap salah di cowoknya. Kalau untuk itu ya, untuk itu tetap salah di cowok. Karena yang bikin hidup menarik itu kan ekspektasi gak sih dalam hubungan? Iya bener. Ya gak sih, gue nanti sama dia begini, gue nanti sama dia akan hidup seperti ini. Itu yang bikin hubungan tuh menarik. Iya sih. Ngerti gak sih? Jadi ekspektasi perempuan tuh gak bisa disalahkan. Dan lu gak bisa menyalahkan laki-laki juga, tidak bisa mengabulkan ekspektasi perempuan itu. Karena ekspektasi bisa luar batas. Bener sih. Ya gak sih? Lu bisa aja bermimpi, nanti gue pengen punya anak sama dia 2 aja, terus gue pengen sama dia siap bulan liburan, kan bisa, namanya ekspektasi. Itu lo hidup lo bahagia dari itu. Cuman laki-laki juga gak bisa disalahkan kalau gak bisa mencukupi ekspektasi lo. Yang penting semua itu ada takarannya aja sih menurut gue. Ekspektasi gak salah, cuman lo harus tahu limitnya juga. Lo harus balik ke realita. Jangan sampai lo ditampar realita, lo harus sadar realita duluan. Iya sih, karena pilihannya kan dua. Lo berekspektasi tapi lo sadar, oh limit realitanya di sini nih. Atau enggak lo jauh, akhirnya realita datang turun, ya kan? Jadi nggak ada yang salah. Hayalannya terlalu tinggi. Iya. Hayalannya terlalu tinggi. Karena perempuan kan gitu kadang ya. Kalau berekspektasi sama pasangan ya, kayak cewek gue deh. Gue belum baru mau kita nikah yuk. Itu tiba-tiba dia ngechat gue, udah ada tanggal. Misalnya gue baru ngobrol itu Januari, kita daripada pacaran gini, kayak kita nikah aja deh. Dia ngechat gue, langsung muncul. Udah ada tanggal lamaran, tanggal pertemuan orang tua, tanggal nikah. Nanti kita ulang tahun, nikah di tanggal ulang tahun kamu, lamarin di ulang tahun aku, di gini. Udah semua sampai akhir tahun. Perempuan tuh bisa begitu, dan dia berharap itu terwujud. Segampang itu perempuan berekspektasi loh. Dan ketika perempuan udah jatuh cinta, menurutku ya, kalau ketika perempuan udah jatuh cinta, kayak semuanya gampang deh. Dia nggak mikirin hal-hal yang menghambat, mulus aja. Mikirinnya ya. Jadi ketika gua coba ke cewek gue kayak, ya nggak bisa segampang itulah. Ini kan nanti gini. Jadinya gue nggak serius. Gue yang memperlambat. Padahal enggak dong, kan nggak semuanya berjalan mulus. Jalan mulus. Makanya perempuan kadang masalah di perempuan ya, kadang bukan laki-laki yang salah sih, tapi lo mikirnya kejauhan. Lo disalahkan oleh ekspektasi lo sendiri yang ketinggian. Dan lo mencari kambing hitam itu laki-laki nggak bisa mewujudkan itu. Wow, bener nggak sih? Bener sih. Kita bisa kok baru chatting hari pertama udah mikir adat apa. Tuh. Ya kan? Besok kita adat Jawa ya. Dan lo tau nggak? Apa? Ketika lo chatting hari pertama lo mikir pakai adat apa, di cowok lagi mikir apa? Tau nggak? Apa tuh? Besok gue chat dia jam berapa ya? Biar nggak kemalaman. Itu. Iya, sependek itu cowok ya. Cewek kejauhan mikirnya. Oh, gue beda budaya nih. Gimana ya enaknya ya? Udah ngechat temennya. Lo auto nikah sama cowok lo kan beda budaya. Apa sih? Iya, itu kadang kelemahannya cewek itu di situ sih. Kita balik ke Virgon lah. Kita balik ke Virgon. Nah, kemudian kan muncul nih statement. Gue nggak tahu tuh statement munculnya dari mana sih. Maksudnya ada isu-isu dia tuh pengen poligami. Oke. Itu di bukti yang di-share. Bukti yang di-share dia Mas Wahibnya, temennya. Oh, maminya. Mami. Istrinya. Oh, istrinya mami. Kan ada bukti. Istrinya tuh nge-share, dia tuh bilang kalau mau dipoligami. Oh. Jadi di bukti-bukti istrinya tuh ada. Oh. Ada tulisan bahwa ini yang kamu mau poligami. Iya. Okay. What do you think about polygamy? Wah, gue gak expect ditanya ini nih. Karena kalau kita bahas poligami ya, ini dua hal yang bisa menjadi apa ya? Menjadi pro, menjadi kontra. Cuman menurut gue ya, poligami itu sangat sah. Sangat sah. Karena basicnya agama.
Benar nggak? Benar. Benar nggak? Itu kita sepakat di situ dulu ya. Iya. Nggak, jadi jangan dijadikan poligami itu suatu hal yang kriminal atau haram, enggak. Poligami itu sebuah hal yang sah. Iya. Yang sah. Kalau basicnya agama. Dan kayak hukum Indonesia juga membolehkan kan. Sampai 4 lagi. Sampai Banyak 4 ya. lagi. Iya, tapi sabar dong. Sabar. Tapi kadang orang ngelihat hukum agama tuh terlalu sesimpel yang enaknya aja, kayak perempuan Iya. lagi berespektasi aja tadi sama Iya. kan. Padahal di poligami kan ada jelas kan, lo harus adil. Betul. Terus katanya menjalankan sunnah Rasul juga kan. Tapi kalau kita sadar kan Rasul kan menikahi nenek-nenek, janda-janda Iya. perang. Betul. Gitu kan, untuk menafkahi, bukan untuk birahi. Nah, banyak kan sekarang kan poligami istri keduanya sumuran anak pertamanya nih. Iya lagi. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Iya kan? Iya kan? lagi. Berarti kan itu udah melenceng dari apa yang diajarkan Nabi. Maksud gue adalah terserah lu mau poligami atau enggak, itu hak lo. Tapi yang gue tidak setuju adalah jangan untuk memuaskan hasrat seksual lo, Iya. lo bawa agama gue. Iya sih, bener sih. Ngerti gak sih? Ya, jadi menurut gue poligami ya masing-masing lah kalau poligami. Cuman kalau gue pribadi kayaknya enggak deh. Iya Ngerti sih. gak sih? Karena gue nggak tahu ya kenapa orang bisa 2, 3, 4, karena satu aja pusing anjir. Iya. Gue dengerin cewek gue ngoceh masalah di keributan dia sama teman-teman di kantornya aja kayak Udah mumet. gue nggak peduli aja. Apalagi ada 2. Lagi ada 2, ada 3 gitu. Karena menghadapi satu perempuan aja gue pusing, kayak pusingnya bukan dalam artian kayak masalah serius ya, ini masalah kayak masa tadi di kantor dia gini bajunya kembaran sama aku kayak. Dan kita harus ngerespon itu gitu kan. Perempuan kan sebenarnya mau didengar. Bener. Ya kan? Perempuan adalah, gue nggak peduli kayak gimana, lu dengerin gue aja kalau gue ngomong, kalau gue lagi cerita, walaupun ceritanya nggak gue banget nih, tapi gue harus dengerin. Karena itu yang membuat dia merasa dihargai, disayang. Iya. Gimana kalau ada 4? Iya. Lo kerja, lo pulang kerja, makan, istirahat, ngurus anak, terus lo harus dengerin istri pertama, istri kedua, istri ketiga, Gak deh. Enggak deh. Lagian love is not for share nggak sih? Gue love ya, kita bahas love ya. Iya. Menurut gue love itu bisa di-share, Mal. Gimana tuh? Do you love your mom? Loh, kan beda. Love. Iya, tapi kan maksudnya beda. Ini kan kita bicara terhadap pasangan gitu. Bisa. Iya. Karena kan ada orang-orang yang poligami itu. Buktinya kan kalau kita love nggak bisa love perempuan, love cowok dong. Love yes love gitu. Iya. Kalau orang yang poligami itu betul bisa nge-share. Ada loh orang-orang yang poligami tapi dia benar-benar adil gitu loh ke 4 istrinya gitu. Tapi harus digarisbawahi dia sangat kaya raya. Jadi ini gak ada waktu buat kerja banting tulang pagi sampai sore. Harus digarisbawahi dulu itu ya. Tapi dia adil, dia love ke 4 istrinya, dia jalan-jalan bawa ke 4 istrinya, dan ke 4 istrinya tuh akur. Jadi sekali jalan bareng-bareng gitu. Tapi balik lagi gue harus bawahi, dia kaya raya gitu. Dan dia setiap hari cuma di rumah. Oh gitu ya. Jadi dia bisa ada waktu banyak untuk empat-empatnya. Ada cuan banyak juga. Cuan banyak juga. Makanya lu kalau misalkan masih berangkat kerja jam 7, pulang jam 5, nggak usah lagu-laguan deh bang. Iya lagi. Kan lagu-laguan. Iya kan kalau nikah keduanya ngajakin orang nikah di KUA, jangan aduh bang poligami. Poliandri lo. Tapi kalau di budaya Indonesia kayaknya poligami itu hal yang salah banget ya. Karena cewek-cewek Indonesia rasanya kayak orang Indonesia tuh belum sampai kaya-kaya banget. Enggak kan, tapi poligami kan memang tidak harus kaya. Cuman gue ngeliatnya di budaya Indonesia kayak negatif ya, negatif. Kalau ya gini, kita balik lagi ke poligami ya. Maksudnya kalau buat aku sendiri ya, sekaya-kayanya tuh aku nggak bisa gitu loh. Kalau aku mendapatkan cinta yang tidak utuh untuk aku doang. Iya. Iya kan? Karena balik lagi. Iya. Lo adalah seorang wanita yang bisa berdiri sendiri, bisa menghidupi diri lo sendiri, independent woman yang aku butuh hanya teman hidup. Iya. Ya kan? Bukan ATM berjalan. Bener. Ya kan? Karena si ceweknya udah bisa cari duit sendiri gitu kan. Partner lo gue cuma cari partner hidup. Iya. Gue nggak butuh uang lo sebenarnya. Cuman ketika lo bisa menemani gue, partner hidup gue ya. Tapi kita berdua aja ya. Nggak usah bawa-bawa yang itu tuh, jangan deh yang sumuran anak-anak itu, jangan deh gitu kan. Nah sekarang kalau dari diri lo sendiri melihat
sebagai cewek itu harus independen nggak supaya dia nggak dipermainkan oleh laki-laki? Kan kebanyakan cewek ngerasa gitu kan, gue harus jadi independen nih biar nanti suatu saat cowok gue nggak macem-macem nih sama gue. Iya, gue sempet bahas independen dan wah anjir viral banget itu kemarin. Ternyata topik independen itu ternyata sepenting itu loh. Jadi gue bilang gini, cewek independen itu adalah orang-orang yang sebenarnya paling butuh disayang gitu loh. Iya. Karena rata-rata orang cewek independen kan karena keadaan gitu, ya kan? Karena ya gue sendiri karena siapa lagi yang mau iniin gue, siapa lagi yang mau nyokong gue, siapa lagi yang mau ngurus gue. Jadi menurut gue cewek independen itu perlu. Iya. Karena gue jujur ya, cowok akan segan banget kalau ketemu cewek yang independen. Karena dada cowok akan membungkuk ketika cewek ngasih lihat sikap yang dia butuh sama kita. Oh, I see. Ya, paham. Dia akan makin yang oh ternyata lu butuh gua. Kan cowok kan harga diri. Iya. Ya nggak sih? Betul. Ego dia harus kasih makan. Ya kan? Ego dia dimakan karena apa? Sampai di kekenyangan karena beliin aku ini dong. Iya. Anterin aku pulang dong. Aku nanti perginya gimana? Lo kalau cowok sadar itu ya, cowok sadar cewek sangat membutuhkan dia, udah. Tapi Com, kalau sebaliknya nih, kalau kata orang, ego laki-laki itu akan rapuh ketika ceweknya tuh berada di atas dia, secara penghasilan lah dan lain-lain. Dan sometimes ini yang bikin dia itu butuh pengakuan dari yang downgrade. Oke. You know what I mean kan? Iya, ngerti. Itu kalau bisa masuk ke kasus Virgon juga. Iya, karena siapa tahu begitu kan? Begitu gitu. Iya, Karena lihat deh, cowok kalau selingkuh selalu downgrade. Iya, pasti. Kan? Pasti. Lo juga nggak? Iya, pasti iya, betul. Iya lagi. Betul. Gua harus mengakui. Iya, downgrade. Itu pasti kenapa downgrade sih? Karena gini loh. Ketika gue punya pasangan, pasti kan ini kan melalui banyak evaluasi dong sampai gue menetapkan lo jadi pasangan gue, ya kan? Oke, berarti lo terbaik dong buat gue, walaupun dengan segala kekurangan. Terus tiba-tiba gue bosen atau apa atau iseng, gue main keluar atau enggak selingkuh, saya bilang, gue nggak peduli nih selingkuhan cantik atau enggak, ngerawat diri atau enggak, karena ketika gue keluar dari pintu selingkuhan gue, otakku ke pasangan gue, bukan ke selingkuhan. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi gue nggak peduli banget sama lo. Tapi jadi banyak selingkuhan yang berpikir adalah dia sama pacarnya, dia sama istrinya karena dia udah lama aja, padahal cintanya sama gue. Itu hal tertolol yang pernah gue denger. Ngerti nggak? Iya. Karena pada dasarnya laki-laki itu sebenarnya di otak dia cuma satu perempuan. Oke. Dia mau bandel kayak gimana pun, dia ingat dia harus pulang kemana. Dia mau sesedih apapun, dia ingat dia harus nangis ke siapa. Nggak mungkin nangis ke selingkuhannya. Ngerti nggak? Itulah kenapa selalu downgrade. Karena ya udah memuaskan hasrat sesaatnya aja. Hasrat saatnya aja. Nanti ketika gue mau yang bagus, ketika gue mau dandanin, gue dandanin istri gue. Tapi kan mikir nggak sih sebenarnya gini, lu misalnya lu udah dapet yang cakep nih, udah dapet cewek idaman, terus lu iseng-iseng nih sama yang apa ya gue ngomongnya ya? Kadal. Kan lu kehilangan nih. Bisa kehilangan. Ada potensi kehilangan. Sangat ya lu. Apa kita ngomong ya, hewan yang bagus ya? Kayak nggak ada deh. Bidadari ini, lu bidadari ini kadal. Bidadari ini ya. Iya. Emang lu nggak sayang gitu kalau lo sampai kehilangan si bidadari perkara sama si kadal ini? Nah itu masalahnya ketika kadang laki-laki tuh ketika udah ketemu kadal, muncul hawa nafsu, otaknya nggak jalan. Iya ya, iya kan? Lu kehilangan bidadari loh. Jalannya nanti setelah sudah selesai. Anjing gue ngapain sih? Lu tahu, lu sadar dari teman-teman gue juga. Banyak banget orang yang misalkan main cewek gitu, main cewek selesai nih, baru selesai main cewek 1 menit, nyesel sedih. Makanya kenapa kalau tiba-tiba cowok suka datang ke istrinya baik-baikin, minta maaf karena penyesalan. Itu curiga ya harusnya kita ya. Kalau dia tiba-tiba baik. Iya. Karena menyesal karena kadang tuh
ketika nih, aduh gue lagi aduh istri gue bosan lagi, udah tuh, udah nggak mikir waras, udah jalan aja. Ntar yang ditemuin kadal atau apa, udah bodo amat, selesai 1 menit aja, berapa detik aja kayak, anjir gue ngapain kayak gini, buang-buang duit lagi. Kan makanya lu katanya laki-laki tuh pakai logikanya dulu, walaupun hatinya juga dipakai, cuman after logikanya paling jalan kalau laki-laki. Suka hilang ya logikanya laki-laki suka ya. Hilang. Dasar. Cuman kalau udah kayak Virgon gitu kayaknya emang udah ini deh, udah pemain aja. Udah pemain aja. Karena ini impactnya ke laki-laki seluruh Indonesia loh. Gue juga kena impact gitu. Iya kan? Trust issue. Enggak, tapi itu bener. Jadi gini, kita balik lagi pernah ada film Layangan Putus. Itu bikin kita tuh jadi trust issue. Itu tuh bener, nggak tahu kenapa hawanya tuh nyampe aja gitu ke kita. Iya, benar. Gue juga kena kok sama cewek gue gara-gara Virgon ini. Kayak kamu gini cowok selingkuh gini. Terus kenapa anjir, gue bilang enggak lah, samanya laki-laki gini. Pasti ngaruh karena Iya. media sosial sih ya, sekarang apa aja kena gitu loh. Cuman kalau kayak Virgon, lu liat nggak ada bukti chatnya dia gitu sama temennya? Nggak sama maminya gitu, mami ceweknya gitu. Iya. Itu maminya ya. Gue kira temennya. Dia sampai jual nama dia gitu loh. Kan berarti kan logikanya udah nggak pakai. Lu penyanyi terkenal, citra lu bagus, terus lu sampai bilang sama maminya, biar anaknya mau bilang yang iniin gue. Iya. Berarti kan nggak jalan kan ininya. Benar. Pada saat itu sedang nggak jalan. Itu laki-laki. Padahal itu bisa di capture loh. Iya. Bisa jadi bukti apapun. Dan harusnya lu umpetin di identitas lo. Itu kenapa laki-laki kalau ketika udah seret ininya nggak jalan. Makanya dikurung ya ibu-ibu, teman-teman laki-lakinya. Pastikan keluar rumah senyum. Sama ini ya, satu lagi lingkungan kan. Lingkungan tuh ngaruh kan. Kayak lingkungan ngaruh. Karena gini, kayak kadang sebenarnya gue tuh masih heran ya, kenapa harus disediakan gitu wadahnya. Sorry, pijat plus adanya cuma buat laki-laki. Gak ada tuh pijat plus buat perempuan. Jangan dong, ntar cewek gue kesana lagi. Nah kan, why only for men? Karena mungkin kan laki-laki lebih gampang pegel-pegel ya, pulang kerja. Cewek juga pegel-pegel. Enggak, tapi kan ada pijat buat perempuan ada kan? Di mana? Enggak plus. Gimana? Refleksi. Udahlah. Tapi mungkin gue curiga ada deh. Perempuan juga ada. Ada. Di mana? Nggak tahu. Bukan nggak ada, nggak tahu. Tapi nggak seviral. Ketahuan ya, gue berarti polos. Iya, tapi mungkin nggak seheboh yang laki-laki ya. Iya, kalau laki-laki tuh bejibun di mana-mana. Bejibun lu. Ini dari radius 2-3 kilo dari rumah gue aja pasti ada. Iya, benar. Gitu kan. Benar. Jalanan dikit ada, ya kan, yang mau yang depannya M. Kenapa ya? Mau yang depannya D, ada. Tapi dan lo tahu nggak? Lo tahu nggak? Gue pernah penasaran. Gue masuk. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Gue langsung bilang, maaf mbak, ini cuma buat laki-laki. Why? Gue mau pijet, man. Gue mau spa. Nggak bisa. Sialan emang. Terapisnya kaget. Siapa nih orang gitu? Ya kan gue pengen tahu gitu dalamnya kayak gimana. Lo pakai baju kayak gimana kan? Gue pakai bajunya rapi. Kok lo tahu? Kan gue lihat ada di Google kan, di YouTube kan. Teman-teman patut dicurigai. Di YouTube ada. Pakai bajunya rapi. Dan rata-rata tempat pijat plus itu laku semua loh. Berarti kan? Iya. Parkirannya banyak kan? Kalau gue lihat kan tuh banyak mobil parkir gitu kan. Platnya juga tahu kan? Iya tahu. Ya sih kan terus. Tapi sometimes mereka menyediakan parkir yang basement. Ada yang lebih parah. Jadi ada salah satu tempatnya mungkin lebih ke yang datang yang oke-oke lah. Jadi mobil lo masuk langsung ditempelin plat lain. Gila. Jadi di double plat gitu loh biar nggak ketahuan. Kacau. Ya, itu tadi pertanyaan gue, kenapa hanya disediakan untuk laki-laki? Kenapa ya? Iya kan? Mungkin laki-laki yang lebih membutuhkan. Enggak sih, sebenarnya perempuan juga butuh, tapi nggak ada wadahnya aja. Ya jangan lah. Tapi lu sadar nggak laki-laki tuh berasa pengen bunuh diri tau kalau denger cewek gue selingkuh atau apa gitu. Kayak really? Kayaknya iya deh. Kenapa? Karena gue ngebayangin aja kayak, lu pernah diselingkuhin nggak? Nggak pernah, alhamdulillah. Tapi gue ngebayangin, menurut gue kan kita nggak tahu ya. Iya. Kita nggak tahu. Cuman menurut gue nggak pernah. Gue pernah ngebayangin kayak anjing kalau andai-andai aja. Anjing kalau cewek gue selingkuh gimana ya? Ngerti nggak? Ngerti. Jadi di laki-laki itu ya ada, ini salah, gue ini salah. Cuman ini harus dikasih tahu. Laki-laki lo ngaku deh semua anjing. Gue tahu di otak lo sama gue.
ada pembelaan yang nggak mungkin kita bilang, yang nggak mungkin kita katakan. Cowok, gue selingkuh, wajar lah, namanya juga cowok. Iya. Tapi kalau cewek selingkuh, ya lo lacur lah. Iya lagi anjir. Pasti dikatain gitu. Iya. Aku lo semua. Iya, ya kan? pasti dikatain. Cowok selingkuh, ya gue selingkuh wajar karena gue nggak ada bekas. Tapi kalau cewek udah selingkuh, namanya lo jual diri lo ke cowok lain. Iya. Kesannya begitu. Pokoknya kalau cewek selingkuh hina banget, kalau lagi selingkuh tuh wajar banget. Wajar banget. Iya kan? Kayak cewek tuh harus maafin gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. It's not fair. Nggak fair sama sekali. Cuman memang pemikiran itu ada. Dan gue juga, anjing kalau cewek gue selingkuh kayak gue nggak bisa terima gitu loh. Nah, ada satu statement yang bilang tuh gini, pokoknya kalau udah cewek yang selingkuh, itu cowok tuh rasanya kayak udah harus ninggalin nih cewek. Iya, wajib kan? Wajib. Tapi coba kalau pasangan kita laki-laki yang selingkuh, kita harus maafin nerima. Lah. Kita harus maafin. Ya maafin lah. Namanya juga hilaf ya. Cewek juga hilaf. Nggak bisa. Masa Sama, hilafnya sama. Nggak bisa. Nggak ada hilaf. Hilaf. Nggak ada. Cewek tuh nggak ada kalimat hilaf di kamus perempuan. Nggak ada. Iya, kenapa ya? Kenapa ada perbedaan gitu ya? Tahu. Kayak udah ini kayaknya udah apa ya? Kayak udah sesuatu yang mendarah daging gitu loh. Tapi di ini juga lah di apa namanya? Di luar juga kayak kalau misalnya ada gosip perempuan selingkuh tuh kayak wah kayak itu gini deh. Kita tahu ada public figure yang habis videonya viral gitu kan, terus juga ternyata dia melakukan itu pas dia masih dalam hubungan pernikahan bertahun-tahun. Sampai kapanpun nggak bakal hilang. Bertahun-tahun itu kolom komennya bahas itu. Iya benar. Tapi yang public figure cowok yang melakukan itu, karirnya melejit. Crazy lah. Makanya jadi cewek harus yang pintar. Ya, cewek tuh harus pintar, harus kuat, harus hati-hati, harus sabar. Hati-hati. Banyak lah cewek banyak harusnya. Kenapa ya? Kasihan. Laki-laki harus apa? Laki-laki harus pintar. Menafkahi. Laki-laki harus menafkahi dan meminta maaf. Dan minta maaf. Laki-laki kan harus sering minta maaf karena kan salahnya banyak. Iya. Ya kan? Ya, cuman yang tadi gue omongin, gue bukannya membela itu mau wajar, cuman itu nggak baik. Cuman secara di alam bawah sadar gue, iya cewek. Kok kalau cewek yang selingkuh misalkan, lo chatan sama cowok sebagai temen aja salah. Oh iya lagi. Iya, ini temen gue. Ngapain lo chatan sama cowok? Iya nggak sih? Tapi kalau cowok chatan sama cewek selama pasti pembelanya apa cowok? Ya gue nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa karena nggak ngapa-ngapain. Iya lagi. Ngeles aja itu. Iya lagi, bener lagi kata-kata. Tapi kita andai-andai nggak ngapa-ngapain gitu. Cowok chatan sama cewek nih. Ceweknya emosi. Kenapa lo chatan sama dia? Ya gue nggak ngapa-ngapain. Nggak usah lebay deh lo. Tapi coba dibalik. Cewek chatan sama cowok, ya kan? Terus cowok ini pacarnya marah. Ngapain lo chatan sama cowok? Gue nggak ngapa-ngapain. Ya lo nggak ngapa-ngapain, dia berharap gue tahu otak cowok kayak gimana, dasar lo. That's it. Pasti tuh jawabannya gitu. Gue tahu otak cowok. Tapi memang bener. Tapi kalau dibalikin gimana? Tapi memang bener. It's not fair banget. Tapi memang bener otak cowok tuh, ya Allah, cowok kalau udah 3 kali balas chat cewek, balasannya excited. Jawab bang. Males chatan tuh, males cowok, males banget kalau chatan. Pasti jadi, ada. Cowok itu males chatan, berarti kalau dia balas lebih dari 3 kali ada nawaitunya. Nawaitu. Antara mau serius, mungkin mau dengan serius atau enggak ya. Tapi biasanya lebih intens bales cowok yang mau main-main daripada cowok mau serius. Karena cowok mau main kan lagi terpacu kan, cepetung gitu kan. Biasanya lebih sigap. Disuruh apa aja mau. Takut. Cowok. Iya. Ya kan kalau mau macem-macem. Yang kemarin chat lo itu inget nggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Soalnya langsung oh cowok ini iya. Kayak pengalaman pribadi gitu kan. Iya. Tapi bener sih, emang sih. Iya kan? Ada perbedaan itulah. Jadi menurut gua kita mau bicara, gue mendukung emansipasi wanita, kesetaraan gender, gue mendukung itu. Cuman menurut gue memang ada kodrat di mana kita emang dipisah sih. Iya. Emang dibagi 2. Gue nggak tahu awalnya dari mana. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak banget komunitas feminis mendukung anak ibu dan anak perempuan bla 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 bla.
better banget dari dulu. Perempuan dihargain, sangat dihargain. Perempuan bisa melakukan apapun, perempuan bebas melakukan apapun. Tapi setara itu menurut gue bukan sama. Iya. Tetap nggak bisa. Bener sih. Setara mungkin maksudnya setara itu adalah mungkin saling menghargai kali ya. Kita menghargai hak dan tanggung jawab perempuan, perempuan juga menghargai hak dan tanggung jawab kita. Cuman menurut gue sampai kapanpun setara dan sama antara laki-laki dan perempuan tuh. Iya. Mungkin setara di beberapa hal, tapi di hal lain secara kodrat ada hal tuh. yang kodrat nggak bisa. Iya, benar sih. Terbukti adalah hal ini kan yang tadi kita bahas sebenarnya hal kecil kan. Ya nggak sih? Dan memang nggak bisa. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, perbedaan itu selalu ada. Karena mindsetnya udah, kalau suatu hal yang normal dilakukan sama cowok, tapi itu bisa menjadi abnormal kalau dilakukan sama cewek gitu. Iya, benar. Itu nggak bisa. Tapi ketika cowok melakukan hal yang dilakukan cewek, cowok masak, cowok ini cute. Nggak, tapi gini, cowok pijet plus itu tetap nggak normal dong. Itu nggak. Nggak normal ya. Pijit Haji Naim ya. Ya kalau pijet Haji Naim. Iya, pijit plus nggak normal dong. Cuman setuju nggak kalau gue pengen minta pemerintah menutup aja tempat itu? Nggak dong. Kenapa? Ya nggak bisa. Itu kan terapi. Enggak, maksud gue adalah ini kenapa jadi sini sih, ntar temen-temen gue suka pijit, gue yang kena nih kalau ditutup. Iyalah. Nah, gini. Kenapa lu mau itu ditutup? Ya karena itu bisa, itu karena laki-laki karena merasa dia itu punya kesempatan untuk melakukan begitu, karena disediakan tempatnya. Oke, sekarang gini, gue coba jawab secara bijak ya. Oke. Tempat itu disediakan, laki-laki kesana, ya kan? Tempat itu berarti kan mereka udah dites, perempuan-perempuan juga tersaring. Iya. Bukan mukanya ya, cuman kan kita bahas kesehatan dan lain-lain. Iya. Kalau itu ditutup, misalnya kita anggap nggak ada prostitusi lah. Iya. Di Indonesia ini, laki-laki mau nggak mau, suka nggak suka, percaya sama gue, kalau dia udah pengen, ada jalan. Akhirnya berantakan. Iya. Terserah dia, ketemu cewek-cewek yang dia nggak tahu nih kesehatannya seperti apa, gini. Penyakit menyebar luas, dibawa penyakit ke rumah. Tetap aja, gue nggak bisa terima ada tempat itu. Ya udah, laki-laki diinin aja, disuntik. karena nih, Bang, lu kalau udah lagi BM masih jadi dong. Jadi terus nyari pokoknya. Harus ya? Harus. Jadi itu tempat proses itu ditutup, itu nggak solusi menurut gue. Masih banyak cara kok. Iya sih. Masih banyak banget cara. Pintu merah. Aplikasi hijau. Aplikasi hijau lu tutup juga? Lo punya nggak aplikasi hijau? Nggak punya gue, nggak pernah. Nggak punya. Okay. Line mungkin aplikasi hijau. Nggak punya gue. Gue jujur ya, bukan cerita apa, gue bukan yang tipe suka jajan gitu. Iya sih. Gue gak suka jajan gitu. Cari gratisan aja. Iya. Anjir. Gratisan bagus kan dulu ya, ini dulu ya. Enggak dong. Lu ngeri-ngeri ntar cewek lu nonton kok. Udah gue kenalin ke keluarga lagi kan. Sesuai tanggal gak? Sesuai. Pantesan tanggal gue diundur kata dia. Enggak, gue gak suka yang, karena gak semua laki-laki suka sih jajan-jajan gitu. Ada yang gak nyaman juga. Karena menurut gue, lu gimana caranya ketemu orang baru? Iya, bener, itu yang gue pikirin juga sih. Nah berarti nggak bisa ada pijat plus cewek. Kalau semua cewek mikir kayak lu? Oh iya, aduh salah gue. Bisa bangkrut, usaha orang bangkrut. Gak sih, mungkin gue tidak mewakili semua cewek ya. Tapi kalau bagi gue, perempuan itu butuh, sometimes butuh chemistry lah. Kalau gue ya, maksudnya gue nggak bisa bayangin kalau gue harus ya ngapa-ngapain gitu sama orang yang gak gue kenal, yang gue nggak tahu dia siapa. Gue juga kayak gitu. Bla 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 bla. Gue juga ada beberapa laki-laki kayak gitu. Iya kan? Tapi di Bali ada tempat pijat plus buat cowok. Tapi boleh couple. Jadi misalkan gue cowok nih mau pijat plus, gue boleh bawa pasangan gue. Pacar lo yang pijitin? Tapi nanti ada terapisnya juga. Oh, hah? Iya. Gimana tuh konsepnya? Nah, aku juga bingung, gue belum nyoba. Nggak, sumpah. Jadi lu datang, tapi mereka di situ nggak sampai hubungan intim ya, mereka cuman gitu-gitu deh. Lucu-lucuan aja ya. Lucu-lucuan aja. Jadi ada paket yang lu datang, lu sama pasangan lu, nanti kayak mungkin pasangan lu nemenin lu dari atas gitu, nanti mbaknya pijit gitu. Aduh,
nggak nyampe otak gue. Iya Takut. ada. Couple apa gitu, couple masa siapa gitu namanya. Ya coba lo nanti coba terus cerita sama gue ya. Si mau tuh yang pasangan ngapain? pasangan gue. Siapa nih Mbak nih? Kenapa harus ada diikut-ikutan gitu? Iya lagi. Aduh, Com, lo ada pesan nggak buat laki-laki di Indonesia gitu ya? Yang sekarang lagi terkena imbas Mas Gogon gitu kan? Iya, Gogon syndrome. Iya lo bener loh. Iya, lagi parah banget ya. Lagi parah banget sih Gogon syndrome ini karena gini. Sometimes ketika kita tuh melihat kasus orang lain, itu tuh kita tuh jadi refleksi kadang, paham nggak? Jadi itu kayak menyebabkan suatu apa ya? Mungkin trauma gitu loh kayak, aduh, jangan-jangan pacar gue atau laki gue juga begini lagi, ya kan? Ya apalagi cewek kan. Cewek gampang baper. Nah, mungkin ada nggak lo pesan-pesan untuk laki-laki? Ya kalau pesan gue buat laki-laki ya, semenjak maraknya media sosial gitu loh. Ya. Semakin parah juga perempuan insecure. Iya. Semakin parah juga kita dibandingin gitu loh. Yang lihat Raffi Ahmad, kita diajak makan di tempat Nagita Slavina makan, disuruh kamu kayak Raffi Ahmad dong gini. Apalagi hal negatif itu positif, apalagi negatif ini semenjak adanya kasus perselingkuhan. Ya perempuan insecure wajar sih. Betul. Ya intinya jangan kesel, jangan emosi karena nggak akan membantu apa-apa. Dia juga kena kalau dia masih emosi, masih overthinking, masih negative thinking, berarti kan dia sayang sama lo. Iya. Ya kan? Karena dia takut kehilangan lo. Kita ambil positifnya dari situ dan intinya jangan pernah selingkuh lah. Iya. Jangan pernah selingkuh. Karena ketika lo sudah diwanti, dia udah takut. Dia udah takut kayak, aduh gara-gara Virgon aku takut kamu selingkuh gini. Terus tiba-tiba lo selingkuh. Itu trauma dia bisa lama banget. Benar. Karena dia akan membenarkan bahwa sadar dia. Tuh kan bener apa kata gue? Double kill ya. Double kill. Lu cuma nambah kerjaan laki-laki selanjutnya. Iya. Apalagi kalau public figure ya kan. Wah, selesai lo. Makanya jangan selingkuh kalau dalam hubungan itu ya ngomong apa adanya. Kalau lu mau serius ya ngomong mau serius. Kalau mau main-main ngomong mau main-main. Kalau lu mau jadi temen ngomong mau jadi temen. Cuman jangan manfaatkan perasaan orang untuk hal yang lu juga nggak tahu ujungnya kayak gimana. Selesai aja dulu sama diri lu, baru masuk ke kehidupan orang lain. Udah gitu aja. Tuh guys, tuh jangan pernah menyakiti hati wanita, apalagi wanita yang sudah berkorban segala-galanya untuk dirimu, ya kan? Tapi wanita apa-apa dibilang perkorbanan tau. Gampang banget merasa berkorbannya tuh perempuan tuh. Episode 2 kali ya. Kan tapi emang bener loh. Gimana? Wanita sedikit-sedikit berkorban. Beliin deodoran dikit berkorban. Beliin apa dikit berkorban. Gue makanya saking wanita yang ngerasa berkorban, gue gak mau dibeliin apa-apa sama cewek gue. Ntar hitung pengorbanan. Gini men, nih kita ngomongin pengorbanan nih ya. Cewek itu kalau udah nikah ya, apalagi udah punya anak, itu panjang lah pengorbanannya. Kalau itu gue akuin ya. Cuman gue bahas yang pacaran nih. Oh kalau pacaran mah. Iya. Nih ada es teh manis, tuangin es batu dikit berkorban. Kan kurang ajar. Effort iya kan dikit-dikit effort loh dikit-dikit nih, effort bikinin teh, kasih air putih, kasih es. Lebay digituan dibilang effort tuh lebay kayak lebih lo effort ketika hal yang bisa gue lakukan sendiri ya udah mendingan gak usah gitu. Gitu ya. Nggak sih, tapi tetep lah hati wanita tuh rapuh men. Jangan disakiti ya kan. Pria juga lah. Enggak. Tuh kan. Udah bilang. Pria tuh selalu salah. Makanya pada pijit plus. Ya, jangan dong. Ya, tapi nih, gue pesan aja kalau sampai ada calon pemimpin yang mau nutup tuh tempat, gue coblos tuh orang. Nggak mungkin. Coblos sejadi-jadinya. Nggak mungkin bisa. Surabaya karena tidak bisa melanggar apa-apa. Iya Surabaya sih. Prostitusi. Oh gitu. Pijit plus-plusnya masih? Oh. Karena pijit kan tidak melanggar apa-apa. Iya ya. Pijit tidak melanggar. Prostitusi melanggar. Soalnya di kamar pijit plus aja ada tulisan dilarang berbuat asusila. Kok lu tahu? Ya riset lah, gue sebelum kesini. Oh gitu. Tapi risetnya melalui internet ya, gue gak kesana. Asusila itu apa? Gue tanya dong sama orangnya, ini asusila apa? Asal suka silakan. Oh kan tetep. Enggak kan katanya tetep bisa diapa-apain gitu loh cowoknya. Ya cuman kan di dalam kan dia ngajuin surat. Gue nggak tahu lah. Ntar kena gue. Iya kan, maksudnya tetep curang gitu. Pokoknya I hate that place. Ya nggak bisa. Pokoknya kalau prostitusi bisa ditutup lah. Cuman kayaknya kalau pijet gitu enggak sih. Enggak ya, susah. Karena ya. tidak. Melanggarnya apa?
melanggar karena bisa dia papain di dalam. Enggak ada yang nggak bisa diapa-apain. Oh tahu ya. Pijit doang. Tergantung tipnya kali. Pijit doang. Cuman pijitnya kemana-mana kan pijit. Nah, itu. Tapi kan pijit. Pijit tetap. Tapi kan pijit. Memijit alat pemijit alat vitalisasi. Oh, gitu. Pijit. Ih, Salahnya di mana? geli. Nggak ada salahnya dong. Iya, nggak ada salahnya. Coba kalau lo ada ini budget lebih, nanti kita bikin tempat pijit plus yang Nggak mau. harus pakai surat nikah. Jadi kalau lo sudah menikah lo nggak boleh ke sana. Oh gitu ya. Jadi dicek KTP-nya. Iya. Nah itu lebih fair. Tapi kan Fair dong. KTP sekarang ada yang udah nikah juga dia malas ganti. Emang iya? Iya kayak ribet Kita nih, cek udah. Instagramnya lah. Instagramnya ada foto buku Bininya. KUA nggak begini? Ada foto buku KUA nggak? Pijet syariah ya jadinya. Oke deh Bocom, thank you Oke, so Kak. much nih udah mau berbincang-bincang. Siap, Dan ini beneran bukan bincang biasa loh ya kali ini. Itu udah luar biasa. Pembahasan Ini namanya bincang luar biasa hari ini. Prostitusi kemana? selingkuh ya. Selingkuh lah ya. Pokoknya selingkuh tidak Ya, ditebenarkan. sama sekali lah nggak boleh. Pijet plus juga. Loh. Boleh. Apalagi order yang gitu-gitu tuh. Enggak, kalau itu Udah nggak jangan, dibenarkan. nggak Kalau ada dibenarkan. order. Karena banyak penipuan, terus Banyak banyak juga penipuan. yang pembunuhan, perampokan. Gue sering baca beritanya. Aduh, Bener jangan deh. lagi, ya. Yang tempat pijit aja udah paling benar. Astaga. Paling bener. Benar itu udah nggak ada. Paling bener. Udah nggak ada. Oke deh guys, udah. thank you so much yang Thank udah you, Kak nonton. Nadia. Thank you Bocom. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. And see you, dadah. Bye.